اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Setelah beberapa atau setelah satu pekan ya atau 2 pekan kita tidak ketemu, alhamdulillah ini kita mulai lagi pertemuan rutin kita di hari Selasa jam 8 malam. Dan ini sudah pertemuan yang berapa kali, artinya sudah ratusan kali, karena kita dimulainya tadabbur ini, grup tadabbur ini itu dari 2002. Jadi dari tahun 2002. Saya masih punya catatan itu. Tahun 2002 tadabburnya itu surat Al-Baqarah ayat yang pertama sama ayat yang kedua. Tahun 2002 tanggal 25 bulan Mei. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, dan insyaallah kita juga bisa mati dengan kondisi yang istiqomah. Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita sekalian. Jadi kesempatan kali ini di bulan Syawal kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin itu, atau di hari ini pembahasan kita itu di surat Ali Imran di ayat yang 191, melanjutkan pembahasan di bulan puasa kemarin. Nah, di bulan ini, di bulan puasa kan tidak ada absennya. Maka di bulan ini sudah mulai lagi berkurang absen, ya sesuai dengan konsekuensi yang ada, akan dikeluarkan bagi yang tidak pernah sama sekali hadir pada 4 pertemuan. Jadi kalau satu kali hadir ataupun tidak pernah hadir di 4 bulan itu yang memang punya alasan yang kuat, mungkin izin, sakit, atau seterusnya, itu masih bisa ditoleransi. Iya, silakan admin. Bantu saya untuk membagikan ayatnya sekaligus direkam pertemuan kita ini. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat yang ke-191. Ini masih ada kaitan dengan ayat yang ke-190 di surah Ali Imran. Ini sudah dibagikan, jadi lihat di ayat-ayat Quran. Karena memang kalau kita tadabbur itu kita harus melihat Qurannya. Jadi melihat Qurannya sekaligus melihat terjemahan dari Al-Quran. Jadi di ayat yang 190 Allah itu menutup dengan kalimat dengan kata ulul albab, orang-orang yang mampu berpikir. 190 itu orang-orang yang memiliki akal, itu Allah tutup dengan itu. Nah sekarang di ayat yang ke-191 Allah kemudian merinci ataupun menjelaskan kepada kita siapa orang-orang yang ulul albab itu, siapa orang-orang yang berpikiran waras itu atau yang berakal itu. Nah di sini kemudian Allah memerincinya atau menyebutkan ciri-cirinya. Allah sebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah katakan orang yang ulul albab itu, orang yang memiliki pemikiran yang waras itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi yadhkuruna itu, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Karena di sini yadhkuruna itu artinya fi'il mudhari. Dalam kaidah bahasa Arab itu fi'il mudhari, perbuatan yang senantiasa dilakukan. Jadi mereka itu senantiasa mengingat Allah, bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi mereka melakukannya itu setiap saat. Qiyaman wa qu'udan, dalam posisi berdiri atau sambil berdiri, wa qu'udan, atau dalam kondisi mereka itu duduk atau dalam keadaan berbaring, wa 'ala junubihim, atau dalam kondisi mereka itu berbaring.
Jadi apa makna ayat ini? Orang-orang yang ulul albab itu adalah orang yang senantiasa menjaga hukum Allah. Jadi adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hukum Allah dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Itu makna di mana mereka itu mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Nah, jadi mereka itu senantiasa menjaga hukum dari Allah, menjaga hukum-hukumnya Allah. Hukum Allah yang ada di mana? Yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka saksi. Itu orang yang disebut dengan orang yang ulul albab. Kalau dia bermuamalah berkaitan dengan masalah usaha ataupun harta, yang pertama kali akan dia perhatikan itu kehalalan dan keharaman. Jadi kehalalan dan keharaman. Nah, dia kalau di bagian muamalahnya seperti itu. Dan di bagian muamalah yang lain pun dia akan mempertimbangkan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang haram ataukah perbuatan itu adalah perbuatan yang Allah ridhoi. Jadi bukan sekedar keuntungan saja yang mereka pikirkan orang yang ulul albab ini, bukan sekedar bertambahnya materi, tapi mereka itu fokus pada aturan yang Allah berikan. Jadi mereka lebih memperhatikan tentang keharaman ataupun kehalalan sesuatu ketika mereka melakukan perbuatan itu. Apakah perbuatan itu mengandung dosa atau tidak? Nah, seperti ini. Ini kan dalam masalah perhatian mereka terhadap hukum, penjagaan mereka terhadap hukum yang dilarang oleh Allah. Dalam hal masalah ibadah, mereka pun itu orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, datangnya waktu untuk berpuasa di Ramadan, maka mereka melakukan puasa, dan juga mereka itu senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari agama. Jadi senantiasa membaca Al-Quran ataupun mempelajari agama. Ini yang disebut mereka itu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Cuman memang makna zikir, saya harus menyebutkan juga bahwa makna zikir itu ada makna zikir secara umum, ada makna zikir secara khusus. Banyak sekali penafsiran yang salah, yang mana mereka itu memaknai makna yadhkuruna atau zikrullah itu di dalam ayat Al-Quran dengan makna yang khusus saja. Jadi dengan makna yang khusus saja. Nah, ini keliru. Karena makna zikir itu bukan hanya pada makna yang khusus, dia juga ada makna yang umum. Karena arti daripada zikir itu mengingat Allah, setiap aktivitas atau ibadah itu berkaitan dengan perbuatan mengingat Allah, di situ disebut dengan zikrullah, artinya mengingat Allah. Makanya sholat itu juga disebut dengan zikir kepada Allah. Baca Al-Quran juga itu disebut dengan zikir kepada Allah. Berpuasa juga itu disebut dengan zikir kepada Allah. Perbuatan kebaikan yang dimana itu seseorang yang mengingat Allah, artinya dia melakukan itu karena Allah, maka juga itu disebut dengan zikrullah. Nah, dia berpikir kepada Allah. Karena kalau makna zikir secara khusus itu ya hanya sekedar ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai seterusnya. Itu makna zikir secara khusus. Padahal makna zikir yang disebutkan di dalam ayat ini dia lebih kepada makna umum. Jadi segala perbuatan ibadah itu juga disebut dengan zikir kepada Allah. Artinya mengingat Allah. Ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok yang salah dalam menafsirkan ayat ini. Sehingga mereka itu dengan penafsiran mereka yang salah, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang mana mereka mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, kemudian duduk dan berbaring, ini mereka artikan ada zikir sambil menari. Jadi ada zikir sambil menari, bergoyang. Ada zikir sambil menari ataupun bergoyang. Itu karena memang mereka lihat ada gerakan, ada perpindahan gerakan dari berdiri, kemudian perpindahan gerakan dari setelah berdiri itu duduk,
lalu kemudian perpindahan gerakan dari duduk itu berbaring. Ini mereka maknai dengan zikir dengan menari. Ada juga ini dipahami dengan zikir dengan melakukan gerakan. Dia walaupun bukan menari sebagaimana tarian, tapi dia seperti gerakan. Jadi ada orang yang berzikir dengan seperti gerakan silat. Ketika ditanya, apa yang kalian lakukan? Ini zikir, mereka katakan. Ini zikir dengan gerakan silat. Itu ada aliran-aliran seperti itu. Biasanya mereka mengambil ayat ini untuk membenarkan perbuatan mereka. Ada itu kalau di desa-desa kayak bagaimana di tempat saya, ada aliran seperti ini. Kemudian juga makna zikir di dalam ayat ini salah tafsirkan dengan mereka itu mengarang zikir. Jadi mereka katakan berarti ada zikir berdiri tapi tidak disebutkan dalam ayat ini. Ada zikir duduk tapi tidak disebutkan dalam ayat ini. Ada zikir berbaring tapi tidak disebutkan di dalam ayat ini. Karena memang tidak disebutkan, berarti ada kemungkinan mereka untuk melakukan zikir dan terserah ucapan zikir apapun yang mereka lakukan. Memang zikir itu bisa kita melakukan lakukan zikir yang penting kita berzikir kepada Allah. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika kita mengkhususkan satu zikir, lalu kemudian kekhususan itu kita buat secara kekhususan itu sampai kita bikin ini zikir ada zikir orang yang berzikir, ada zikir khusus bagi orang yang setelah sholat sunnah dia mengikuti satu aliran tarekat, lalu kemudian setelah itu ada zikir khususnya seperti ini. Kurang lebih begitu lah. Insyaallah ilmu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Gitu ya. Jadi sepenggalan ayat ini maknanya yang benar sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya jelaskan di awal tadi, dan ada yang disalah tafsirkan dari penggalan ayat ini sebagaimana yang saya sebutkan di terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Di sini Allah katakan wa yatafakkaruna, mereka itu pula orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan. Jadi orang-orang yang senantiasa memikirkan. Yatafakkaruna itu fikir. Jadi mereka itu senantiasa memikirkan tentang apa? Khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya orang yang ulul albab itu ketika mereka melihat ciptaan Allah ini, sebagaimana mereka melihat awan, mereka melihat matahari, mereka memperhatikan turunnya hujan, itu mereka bertafakkur, memikirkan. Tapi tafakkur itu membawa mereka memikirkan untuk apa semua ini diciptakan, tujuannya itu untuk apa. Nah, jadi dengan tafakkur itu mereka memahami bahwa segala apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu punya tujuannya. Allah tidak menciptakan apa yang ada di muka bumi ini secara main-main ataupun secara sia-sia. Ini orang yang tafakkur, orang yang memikirkan. Jadi mereka itu kalau di dalam surah Al-Ghasyiyah itu ada juga ayat-ayat tafakkur. Allah menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana itu langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu dipasang, dikuatkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi itu bagaimana dia dihamparkan. Itu ayat-ayat tafakkur itu. Jadi kita itu Allah suruh untuk memperhatikan ayat ini karena dengan atau di saat kita memperhatikan ayat itu adalah dalil akli alam ini, maka itu akan menyadarkan kita untuk apa semua ini diciptakan. Kalau kita sudah tahu untuk apa semua ini diciptakan, itu akan menambah keimanan kita. Tapi juga sebagaimana yang sering saya ingatkan, kan ada dua dalil nih, dalil akli sama dalil nakli. Dalil nakli itu adalah Al-Quran dan hadis, itu dalil nakli.
Adapun dalil akli, apapun yang Allah ciptakan di muka bumi. Dalil akli atau pandangan kita terhadap langit, pandangan kita terhadap hujan yang turun, itu baru bisa akan menambah keimanan kita apabila kita sudah paham dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kalau kita tidak paham dengan Al-Quran dan Hadis, maka pandangan kita terhadap ciptaan Allah sebagaimana turunnya hujan itu sekedar kita melihatnya itu kebiasaan yang memang sudah biasa terjadi, atau sebagaimana fenomena alam saja. Itu yang biasa terjadi, karena memang kita tidak mulai dulu dengan dalil nakli. Apa yang menjadi pembeda antara kalimat tafakur dengan yadkuruna, ya tafakkaruna dengan yadkuruna. Jadi agama kita ini Oke. Nah, sebentar. Kita lanjut dulu di pengalaman berikut. Kemudian Allah katakan di sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang ulul albab itu ketika mereka bertafakkur melihat penciptaan Allah ini, maka di dalam hati mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak mungkin engkau menjadikan semua ini itu sia-sia. Ini dalam keyakinan orang-orang yang ulul albab. Artinya, segala apapun yang Allah ciptakan ini, termasuk diri kita, itu punya tujuan. Jadi punya tujuan. Tujuan apa? Ya tentu tujuan di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua ciptaan. Karena semua ciptaan ini akan menjadi dalil atau ayat bukti bahwa Allah itu ada. Kalau nanti di akhirat kita beralasan bahwa ada orang yang beralasan dia tidak menyembah kepada Allah karena dia tidak melihat Allah, maka Allah akan mendatangkan bukti ke dia di mana Allah telah memberikan dalil akli ciptaan ini sebagai bukti bahwa dia itu benar-benar ada. Dan dia itu menjadi sesuatu Tuhan yang patut untuk disembah. Tuhan yang patut untuk disembah. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Biasanya kalau kita naik motor, kayak misalnya kalau di gor, jalan gor itu kan luas ya, kiri kanan itu luas. Pandangan kita lebih luas itu kita melihat. Beda kalau misalnya kita lewat di jalan Talaga itu. Kan pandangan itu sudah dibatasi oleh bangunan-bangunan yang ada. Tapi kalau di jalan gor itu, apalagi mungkin kalau di sore hari ataupun di pagi hari, kita bisa melihat awan, kemudian langit, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pohon-pohon kelapa itu. Gor itu kan juga di atas bukit, kita naik ke atas, kemudian di gunung-gunung itu kita melihat ada danau Limboto, ada pepohonan dan seterusnya. Di situ kalau kita memang orang yang ulul albab, maka kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menjadikan semua ini tidak sia-sia, pasti ada tujuan. Allah menciptakan semua. Oke, sekarang lanjut. Ada dua kata yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah yadkuruna. Yang kedua adalah yatafakkaruna. Jadi Allah memang menyuruh atau ciri orang-orang yang ulul albab dia dua. Mereka itu adalah orang yang yadkuruna, dan juga mereka itu adalah orang yang yatafakkaruna. Jadi yadkuruna itu berkaitan dengan hati. Jadi berkaitan dengan amalan hati. Adapun yatafakkaruna itu berkaitan dengan akal. Jadi akal mereka. Makanya orang beriman itu hati mereka itu bersih dengan ibadah. Dengan yadkuruna itu mereka senantiasa mengingat Allah, dan cara mengingat Allah mereka itu dengan beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir pagi dan petang, belajar agama, itu yadkuruna. Hati mereka itu terisi dengan ibadah. Jadi hati mereka itu bersih. Ini orang-orang yang ulul albab. Adapun akal mereka itu adalah akal yang dia tafakkaruna.
Karena hati mereka bersih. Karena hati mereka bersih, yatafakkaruna, maka akal mereka itu terarah kepada apa? Ketika mereka melihat ciptaan Allah ini menambah keimanan mereka. Jadi menambah keimanan mereka. Jadi tidak boleh hanya salah satu saja. Tidak boleh hanya yadkuruna saja. Tidak boleh hanya yatafakkaruna saja. Kalau hanya sekedar yadkuruna tanpa yatafakkaruna, maka kita akan mendapati hanya orang-orang yang seperti golongan-golongan tarekat. Jadi golongan-golongan tarekat. Mereka katakan ini ilmu kebatinan. Ini merupakan ilmu kesufian. Ini merupakan ilmu kesufian, tarekat dan seterusnya. Itu karena mereka membatasi hanya sekedar yadkuruna saja, zikir saja, kedekatan kepada Allah. Jadi yatafakkaruna mereka itu tidak jalan. Adapun kalau misalnya yang dijalankan hanya yatafakkaruna dan tidak jalan yadkuruna mereka, maka kita bisa melihat itu sebagaimana orang-orang yang golongan intelektual. Pikiran mereka jalan, sayangnya hati mereka itu kosong, sehingga ruh ibadah itu atau kebersihan, kesucian hati mereka itu atas dasar ibadah tidak ada. Jadi atas dasar ibadah tidak ada. Mereka terpesona dengan ciptaan. Mereka terpesona dengan apapun yang ada di muka bumi ini Allah cipta. Mereka terpesona. Tapi terpesona mereka, akal mereka yang terpesona tidak membawa kepada kesucian hati mereka. Karena memang tidak dibarengi dengan yadkuruna. Jadi memang Allah mengajarkan dalam ayat ini orang yang ulul albab itu ada dua. Dalam hati mereka itu adalah yadkuruna, dan di akal mereka itu adalah orang yang yatafakkaruna. Kemudian Allah katakan subhanaka. Nah, ini masih perkataan mereka. Ya, lanjut ya. Ini masih perkataan orang-orang yang ulul albab. Mereka katakan subhanaka. Mereka mengatakan maha suci Allah, maha suci Engkau. Ya, maha suci Engkau, subhanaka. Jadi mereka itu membersihkan Allah dari segala kesyirikan dan tuduhan kesyirikan. Jadi dari segala tuduhan kesyirikan dan segala tuduhan kesyirikan. Orang-orang Nasrani itu orang-orang Nasrani itu menyembah Allah itu, membarengi penyembahan itu dengan penyembahan mereka terhadap Ruhul Kudus dan Nabi Isa. Itu pun orang Yahudi membarengi penyembahan mereka itu Eloah, jadi dalam bahasa Yahudi Allah itu dengan penyebutan Eloah. Tapi mereka membarengi penyembahan mereka kepada Allah itu dengan penyembahan kepada Uzzair. Penyembahan kepada Uzzair. Ya, maka di sini orang yang ulul albab itu, orang yang memang benar-benar beriman itu adalah orang yang membersihkan Allah dari kesyirikan, dari pemahaman kesyirikan. Maha suci Allah dari kesyirikan. Maha suci Allah dari pemahaman kesyirikan yang dimana mereka memang beranggapan Allah itu butuh sekutu, butuh teman dalam proses di ibadah. Allah maha suci dari semua ini. Makanya penting bagi kita untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesyirikan. Di surah Di surah Al-Maidah ayat 91 Allah menyebutkan untuk menjauhi tiga perbuatan. Menjauh ya, jadi bukan melakukan, jangan melakukan perbuatan, bukan kalimatnya Allah tidak menyebutkan jangan melakukan perbuatan, tapi Allah katakan jauhi perbuatan. Artinya lebih lagi, kalau jangan melakukan itu sudah dekat kita dengan perbuatan dosa itu, maka jangan melakukannya. Tapi kalau disebut jauhi, berarti
kita tidak boleh dekat sama sekali, jadi harus menjauh. Di surat Al-Maidah itu ayat 91. Di surat Al-Maidah ayat 91 itu Allah menyebutkan jauhi perbuatan, 3 perbuatan. Pertama, minum khamr, berkaitan dengan khamr. Yang kedua, berkaitan dengan mengundi nasi. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan masalah berhala. Nah, sekarang kita ke berhala deh, karena memang kita kaitannya tentang masalah syirik. Kenapa Allah menyebutkan jauhi berhala, wajtanibuhu? Jadi Allah tidak menyebutkan jangan melakukan penyembahan terhadap berhala. Tapi Allah sebutkan di situ jauhi penyembahan terhadap berhala. Gini ya. Jadi penyembahan terhadap berhala itu terjadi pada 3 fase. Fase pertama rasa takut, kemudian yang kedua, fase kedua adalah rasa harap, dan yang ketiga itu baru fase rasa cinta. Jadi penyembahan terhadap berhala itu tidak mesti seseorang itu melakukan sujud terhadap berhala tersebut. Ada rasa takut saja, di mana dia beranggapan bahwa patung itu memudaratkan dia, maka sudah dipahami di situ dia melakukan penyembahan terhadap berhala. Apa maksudnya Ustaz? Kayak mengambang begini ya. Ada patung. Kan di sekolah-sekolah itu kan ada patung. Kalau di sekolah dulu saya itu di SMP 1 itu ada patung dulu. Ada patung SMP 1 Paguyaman, saya sekolahnya masih ada patung. Ada 3 patung. Pertama ada patung perempuan yang menari. Kemudian ada 2 patung yang pasangan pakai baju adat. Pertama, awal pembuatan patung itu biasa saja. Jadi biasa saja. Biasa itu disebut sebagai melestarikan, memperlihatkan kepada anak-anak siswa bahwa seperti ini baju adat dan seperti ini tarian tradisional. Satu itu sementara sedang menari. Oke, itu biasa saja. Tapi dengan berjalannya waktu, patung itu sudah mulai dianggap bisa mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat seperti apa? Ada orang yang teman anak di situ, temannya saya waktu sekolah itu, dia tendang itu patung. Setelah dia tendang patung itu, besoknya dia tidak masuk. Lalu beberapa hari begitu kemudian dia masuk sekolah. Ditanya kenapa tidak masuk, ternyata dia sakit. Dan dia memberikan penjelasan bahwa dia sakit itu karena dia menendang patung itu. Oke, dia menendang patung. Di sini berarti dia sudah pahami bahwa patung itu mendatangkan mudarat kepada dirinya, sudah bisa mendatangkan mudarat, sudah bisa mendatangkan rasa sakit itu, demam, panas yang begitu, flu dan seterusnya. Itu sudah bisa datang ke dia. Pada keyakinan ini sudah menganggap bahwa patung itu bisa mendatangkan mudarat, di sini sudah mulai proses penyembahan terhadap patung itu, walaupun belum ada gerakan penyembahan terhadap patung tersebut. Paham ya? Jadi begitu juga patung-patung yang ada sekarang, patung Habibie itu yang ada di bandara itu. Sekarang kita masih menganggap itu sebagai ikon saja, ikon bandara kita. Tapi di 50 tahun berikut, di 100 tahun berikut, jangan 50 tahun, 10 tahun berikut, tiba saja ada orang yang duduk di situ, lalu kemudian dia tendang-tendang kakinya patung Habibie itu, dan dia sakit. Oke, dan dia sakit. Apa yang terjadi? Maka dia akan beranggapan patung itu mendatangkan mudarat ke dia. Oke. Kalau sudah dianggap patung itu mendatangkan mudarat, maka apa yang kemudian berikut terjadi, apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Yang tingkatan kedua akan ada harap, namanya roja, akan ada harap. Karena sudah dianggap mendatangkan mudarat, orang yang sakit itu pasti akan datang ke patung itu. Untuk apa? Untuk membawa sesuatu. Okelah dia tidak membawa sesajen,
sekedar dia datang ke situ dengan menaruh telapak tangannya, lalu kemudian dia mengatakan, jangan lagi mengganggu saya, berikan kesehatan kepada saya datang ke sini hanya liburan dan seterusnya. Itu mulai rajin. Jadi dia mulai berharap patung itu bisa menghilangkan mudarat yang tadi, yang mana dia meyakini itu datang dari patung tersebut. Kalau kemudian dia sembuh, karena memang Allah sebenarnya menyembuhkan, cuman memang Allah ingin melihat seperti apa kekuatan tauhidnya. Kalau dia sembuh, dari situ mulai akan ada rasa cinta. Dia akan menyebar kepada orang-orang. Dia akan menyebarkan kepada orang-orang bahwa dia pernah melakukan satu ritual meletakkan tangannya di patung tersebut. Lalu dengan meletakkan itu dia disembuhkan. Mulailah orang-orang kemudian mulai cinta kepada perbuatan tersebut. Lama kelamaan. Gitu ya. Itu fase kesyirikan itu, penyembahan terhadap berhala itu tidak langsung terjadi dengan satu kali di mana orang itu langsung melakukan gerakan sujud ataupun gerakan rukuk kepada patung tersebut, tapi dimulai dengan rasa takut dulu. Makanya kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-91 Allah katakan wajtanibuhu, artinya jauhi perbuatan itu. Apa makna jauhi? Bukan Allah katakan jangan melakukan perbuatan itu. Maknanya adalah muslim tidak boleh ada patung sama sekali di rumahnya, karena itu bisa mendatangkan jalan menuju kepada kesyirikan. Makanya di dalam agama kita melalui hadis Nabi haram untuk bagi orang yang membuat patung, dan tidak boleh ada patung di rumah kita. Paham ya, seperti itu. Itu berlaku bagi juga lukisan-lukisan ataupun foto-foto, foto syekh, foto guru, foto ulama yang dikeramatkan. Itu dimulai dari rasa takut begitu, dan lama-lama akan mulai dengan fase yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Makanya walaupun kita punya rasa takut, tapi jangan sekali-kali kita memperlihatkan ketakutan kita itu pada benda-benda yang tadi, yang mungkin dianggap angker. Walaupun ada rasa takut manusiawi, kita memang Allah berikan rasa takut, tapi tidak boleh kita takut kepada syaitan, dan tidak boleh kita meyakini sesuatu itu memiliki keangkeran, angker, tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi nilai tauhid di dalam hati kita. Kalau dipengaruhi, kalau kita terpengaruh, maka akan pada fase yang tadi, sampai pada cinta kepada berhala tersebut, ada permintaan. Ada rumah-rumah yang dianggap angker, ya, rumah dianggap angker, tiba-tiba ada anak kecil masuk ke situ, sakit dia, orang tuanya kemudian datang ke rumah itu berharap supaya rumah tersebut atau penghuni yang ada di dalam rumah itu yang tidak terlihat itu bisa menyembuhkan kembali anak tersebut. Nah, jadi kenapa sampai Allah sebutkan wajtanibuhu, jangan ada rasa takut sama sekali bagi kita ini terhadap pada hal-hal yang seperti itu. Dan kita harus jauhi, tidak boleh ada patung di rumah. Jangan pajang-pajang foto guru, ustadz atau syekh atau habib yang sampai dikeramatkan. Itu tidak boleh, dibuang itu semua seperti itu. Oke. Nah, jadi itu maha suci engkau, itu penyebutan subhanaka. Kemudian Allah katakan fakina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Yaitu ya, saya ulangi fajtanibuhu, tidak boleh patung itu sebenarnya. Memang itu patung Habibie tidak terlihat efeknya sekarang, tapi nanti. Karena itu yang terjadi di masa Nabi Nuh. Orang-orang yang di masa Nabi Nuh itu yang ada di dalam surat Nuh itu kan orang soleh semuanya. Di awal pertama kali dibuat patung itu tidak disembah, tapi pada 100 tahun berikut mulai ada rasa takut begitu, lalu kemudian sampai berubah menjadi penyembahan. Bisa jadi ada orang yang karena memang dikenal Pak Habibie ini kan pintar, bisa jadi ada orang yang minta air di situ supaya jadi pintar juga DP anak, apalagi kalau semua ujian sekolah. Mungkin tidak ada sekarang, tapi nanti karena penyembahan patung di masa Nabi Nuh itu tidak terjadi bikin patung hari ini kemudian terjadi penyembahan, tidak. Itu terjadi ratusan tahun, di mana kemudian manusia sudah mulai meninggalkan ketauhidan, ilmu syariat yang benar, lalu kemudian telah dibawa lalu syaitan membawa mereka ke
perbuatan kesyirikan. Di sini kemudian Allah katakan faqina ada benar. Allah katakan maka peliharalah kami dari adab neraka. Ini perkataannya orang-orang ulul albab. Mereka meminta supaya dipelihara dari azab neraka. Sebenarnya faqina ada benar ini mereka meminta untuk dijauhi. Artinya dijauhi itu tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau bau. Pokoknya tidak mau bau neraka, tidak mau melihat neraka, tidak mau mendengar neraka. Kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Karena mereka tahu neraka itu orang-orang yang ada di dalam neraka itu adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Jadi orang-orang yang sangat mengerikan. Tapi sebelum saya jelaskan, karena itu akan ada kaitan dengan ayat yang berikut. Sebelum saya jelaskan, ada tingkatan zikir kepada Allah, ada tingkatan mengingat Allah. Tingkatan yang paling afdal itu adalah tingkatan yang pertama. Kita memang sudah terbiasa mengingat Allah. Sudah terbiasa memang Allah itu artinya ada di setiap keseharian kita. Melakukan aktivitas kita baca bismillah, keluar rumah kita baca doa, melakukan apalagi makan kita baca bismillah, kita perhatikan kehalalan dan keharaman. Ini orang yang memang paling afdol, dia mengingat Allah, tingkatan pertama. Jadi memang di hati mereka itu sudah ada Allah. Ini haramkah tidak, ini halalkah tidak, ini Allah berkahikah tidak, ini apakah perbuatan dosa ataukah tidak. Nah, orang yang seperti ini ketika mereka itu berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka ini orang yang paling tinggi kualitas keimanan mereka. Karena memang sudah ada di dalam hati mereka Allah itu. Dengan terjuantahkan dari kebiasaan mereka itu. Jadi ketika mereka subhanallah, itu memang terasa. Ketika Al-Fatihah dibaca, alhamdulillahirabbil alamin, itu memang sudah terasa. Karena memang sudah ada di dalam hati mereka. Itu paling tinggi. Ada tingkatan di bawah daripada itu. Adalah tingkatan di mana mereka itu ucapan dulu. Jadi ucapan dulu. Kalau tingkatan pertama kan memang sudah ada di hati mereka. Jadi mereka itu ucapan dulu. Nanti diingatkan baru mereka sadar. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Jadi mereka baru diingatkan dengan ucapan-ucapan itu, baru kemudian mereka sadar. Kalau mereka mendengarkan kalimat itu baru kemudian Allah itu sampai pada hati mereka. Jadi mereka itu mungkin melakukan perbuatan dosa. Kalau diingatkan langsung mereka ingat, astaga tidak boleh ini, astaga tidak bisa ini. Itu yang tingkatan kedua. Kalau tingkatan pertama kan memang sudah dari awal sudah ada. Memang mereka sudah mawas menjaga-jaga dari perbuatan-perbuatan yang haram atau yang tidak boleh. Tapi kalau tingkatan yang kedua ini, mereka bikin dosa. Nanti ada yang kasih ingat, tidak boleh ini, Allah marah. Baru kemudian mereka sadar. Ini tingkatan kedua, tingkatan rendah. Tingkatan yang paling rendah lagi adalah tingkatan paling bawah itu, ketiga itu adalah hati mereka itu tidak ada Allah itu. Artinya mereka bikin dosa, tetap bikin lalai hati mereka. Dan zikir pun ya cuman di lisan saja. Jadi kita bisa lihat kalau kita ini kalau zikir setelah sholat subhanallah 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 alhamdulillah 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 ya begitu saja, atau la ilaha illallah la ilaha itu hanya pada lisan saja. Pada lisan pun itu tidak memberikan efek pada hati. Jadi tidak memberikan efek mereka, tidak memberikan yang keluar dari lisan itu ataupun yang keluar dari lisan orang-orang tidak memberikan efek pada hati mereka. Dan ini yang paling rendah, paling bawah. Pokoknya cuma kalimat la ilaha. Ini paling rendah. Oke, kemudian ayat ke-192, ayat yang kedua. Allah katakan, Rabbana innaka man tudkhilil nar
ya Tuhan kami, ini masih perkataannya orang ulul albab ini. Sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Jadi mereka itu di ayat yang 191 itu kan mengatakan faqina adzabannar. Mereka minta supaya mereka itu dijauhi dari neraka. Karena mereka tahu para penghuni neraka itu adalah para penghuni yang hina, yang sangat apa ya? Pernah tidak begini? Kita tuh kalau pernah tidak ketemu di jalan begitu, waktu ada pergi di jalan lah gitu. Jadi jalan-jalan. Kemudian pas di jalan itu ketemu sama orang yang kecelakaan. Naudzubillah ya. Ini kecelakaan, kakinya patah. Putus lah, kakinya putus. Kakinya putus. Jadi kaki putus itu bukan patah. Kalau patah memang bengkok. Ini putus, memang pisah kakinya. Dan dia masih hidup. Bisa dibayangkan ya? Ya waladzbillah, kakinya putus. Naudzubillah min dzalik. Dia masih hidup. Apakah kita itu akan melihat dia? Kita akan datang ke dia dan akan melihat dia. Ataukah kita akan menjauh? Pasti apalagi banyak perempuan ya. Pasti perempuan akan menjauh, tutup mata, kemudian langsung panggil pasangannya, atau kalau dia naik motor dia langsung pergi. Saya tidak mau melihat. Pulang. Kalau dia pergi sama suaminya, dia bilang pulang. Tidak mau, pulang. Nah, itu pasti dia bilang pulang. Kenapa perempuan seperti itu? Atau laki-laki pun, saya pun seperti takut juga kalau misalnya ada orang yang putus kakinya kan? Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sesuatu yang sangat mengerikan dan sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi paham ya? Jadi kenapa kita langsung pergi dari dan tidak mau melihat orang itu? Itu sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menyakitkan, dan kita tidak mau. Jangankan untuk terjadi kepada kita, membayangkan itu saja terjadi kepada kita tidak mau. Makanya kemudian kita milih untuk ayo pergi pulang. Saya sudah mau pingsan di sini. Balia ini yang begini, saya sudah mau pingsan. Jadi ketika Allah menyebutkan faqina adzabannar dengan penyebutan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu, bahwa para penghuni neraka itu adalah orang yang sangat menyakitkan, sangat tersakiti, orang yang sangat hina. Ini sebagaimana kita melihat orang kecelakaan tadi. Makanya sampai para penghuni surga itu tidak mau untuk melihat saja, tidak mau. Mereka sampai tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau bau. Mereka tidak mau sama sekali untuk melihatnya. Sekedar melihatnya tidak mau. Ini saking sakitnya, saking menghinakannya, saking tidak bisa dibayangkan. Itulah. Ini insya Allah ini bisa dipahami ya. Ini yang mereka minta dalam ayat ini. Kemudian Allah katakan wa ma lil zalimina min ansar. Kemudian ini masih perkataan mereka, engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Makna zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim. Jadi katanya makna zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman dalam ayat ini maknanya adalah mereka tidak menempatkan Allah pada posisi sebagai Tuhan. Jadi mereka itu tidak menempatkan Allah pada posisi sebagai Tuhan. Maka karena perbuatan mereka tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan, justru menuhankan Tuhan yang lain, atau meremehkan Allah sebagai Tuhan dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan tidak bertobat, maka mereka ini disebut dengan orang-orang yang zalim. Dan Allah katakan mereka tidak akan ada penolong. Oke, makna penolong ini bisa dua. Pertama, bagi orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, mereka beranggapan penyembahan mereka itu kepada selain Allah itu bisa memberikan pertolongan. Dari kalangan Nasrani mereka beranggapan bahwa Yesus itu sebagai penebus dosa. Gitu. Jadi Allah katakan tidak ada yang namanya Yesus penebus dosa karena tidak ada seorang pun penolong di sana. Ada orang yang datang di kuburan,
Ada orang yang datang di belajar ilmu tarekat kepada guru-gurunya yang tidak jelas itu, tidak sesuai Al-Quran dan hadis, dan mereka beranggapan guru-gurunya itu mampu menyelamatkan ketika mereka mati. Itu Allah katakan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim, yang tidak belajar Al-Quran dan hadis, tidak menempatkan Allah pada posisi sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan makna yang kedua adalah makna di mana tidak ada seorang penolong pun. Makna yang kedua adalah semasa mereka hidup di dunia, mereka punya harta, mereka punya jabatan, mereka punya orang-orang kekar sebagai pelindung dan penjaga mereka. Tapi di akhirat nanti, uang yang mereka biasa suap atau biasa mereka bayar orang untuk menolong mereka, begitupun dengan jabatan, pangkat atau orang-orang kuat yang melindungi mereka, itu semuanya tidak ada nanti. Semuanya tidak ada nanti di akhirat. Kalau Allah azab mereka, Allah hinakan mereka sebagaimana orang yang kecelakaan tadi, itu ibarat terkecil, dan ibarat terkecil siksaan yang tidak ada di neraka, karena itu sedikit kecil sekali. Karena siksaan di neraka itu tidak pernah terlintas, tidak akan bisa kita lintas di dunia ini. Keburukan yang paling buruk yang terlintas di pikiran kita itu belum sampai pada tahap, belum sampai pada tingkatan terendah bagi orang yang disiksa di akhir. Begitu. Nah, kemudian ayat yang terakhir diangkat, ayat yang ke-193 diangkat ayatnya. Ya, ini ayat terakhir ya. Allah katakan dalam ayat ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Ini perkataan mereka, masih perkataan orang-orang yang ulul albab. Mereka katakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman. Sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyuruh kepada iman. Siapa yang menyuruh kepada iman? Itu yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Kalau di masa kita sebagai umatnya nabi, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, karena memang Nabi sudah tidak ada, maka orang-orang yang datang setelah Nabi ini banyak. Yang Allah berikan mereka itu ijtiba. Ada istifa, ada namanya ijtiba. Istifa itu dengan ijtiba itu sama. Namanya adalah dipilih. Ada orang-orang yang dipilih untuk memberikan. Iya, kita semua sebenarnya dipilih. Ini ijtiba. Ini sebenarnya dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim. Lalu keislaman kita ini punya tanggung jawab untuk kita sampaikan kepada orang lain. Cuman memang secara khusus ada orang-orang yang dia sebagai dai, dan para dai ini mereka mengajak kepada iman. Kenapa disebut dengan yunadi ilil iman, menyeru kepada iman? Karena memang ada orang-orang yang hari ini bukan mengajak kepada iman, tapi mengajak kepada kesesatan. Yang mengajak kepada kesesatan ini jangan dianggap mereka itu orang yang tidak terlihat sebagai seorang ustadz. Baik, nampak sebagai seorang ustadz, kelihatan sebagai seorang ustadz dari segi pakaian. Tapi seruan mereka, isi daripada seruan mereka itu bukan isi seruan kepada Al-Quran dan hadis, tapi jauh dari Al-Quran dan hadis. Makanya kemudian Allah katakan, di ayat ini adalah orang yang menyeru kepada Al-Quran dan hadis, orang yang menyeru kepada iman, orang yang dimana ketika orang ini menyeru, ini menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang menyeru hanya sekedar mempertanyakan Allah, mempertanyakan ibadah, berkaitan dengan ilmu-ilmu tarekat, itu saja putarannya di situ. Jadi tidak menambah keimanan. Makanya ada orang yang bicara agama sepanjang ataupun semalam suntuk, ya habisnya hanya di kopi dan rokok, tapi sholatnya tetap tidak dikerjakan. Ini seruan yang tidak menambah iman. Makanya di sini disebutkan yunadi lil iman. Seruan itu harus menambah keimanan. Jadi kalau ada seruan yang tidak menambah keimanan, maka itu seruan yang keliru. Nah, itu seruan yang keliru. Begitu. Jadi mereka katakan kami telah mendengar orang yang menyeru. Dan begitu kita ini pasti ada yang menyeru kepada keimanan kita. Ini sekarang saya mengajar.
anti semua yang berjumlah 21 orang ini. Ini semua yang mendengar seruan saya. Saya pun ini ada yang menyuruh saya. Jadi kita ini diseru semuanya untuk diajak kepada iman Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Jadi seruan itu isinya apa? An aminu bi rabbikum. Seruan itu adalah untuk kita itu beriman dengan sebenar-benarnya iman, dengan semurni-murninya iman tanpa kesyirikan. Itu kepada Tuhannya kita, bi rabbikum, kepada Tuhannya kita yang telah menciptakan kita dan mengurusi kita. Memang isi seruan itu banyak, tapi intinya isi seruan itu untuk mengajak kepada keimanan kepada Allah, ya. Untuk mengajak iman kepada keimanan kepada Allah, seperti itu. Intinya ke situ. Kemudian mereka katakan ketika ada orang yang menyeru, maka mereka itu fa'amanna, maka kami ikut dengan seruan itu, kami dengar. Karena memang ada orang yang ketika diseru kepada iman, mereka menolaknya. Ada orang yang diseru kepada iman, penolakan mereka itu dua. Ada penolakan secara langsung, itu penolakan secara langsung itu dengan persekusi, pertentangan, kekerasan, dan seterusnya. Ada penolakan secara diam, pokoknya dia berdiam saja. Dan dia tidak lakukan apa yang diseru kepada keimanan itu. Nah, yang benar itu adalah ketika ada orang yang menyuruh, fa'amanna, kita beriman dengan seruan itu. Rabbana ighfir lana dzunubana, dan ini masih kalimat mereka. Mereka katakan, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa. Kenapa mereka masih meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka? Ya karena namanya sebagai manusia, walaupun kita sudah bertobat, kemungkinan untuk melakukan dosa itu tetap ada. Sering saya ulangi, orang beriman itu bukan orang yang tidak ada dosa atau tidak melakukan dosa. Tapi orang beriman itu adalah orang yang ketika dia hilaf, jatuh pada perbuatan dosa, dia segera untuk bertobat kepada Allah. Adapun perbedaan ini dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka menunda taubat. Jadi mereka menunda taubat. Kita ini kalau saya melakukan perbuatan dosa, astagfirullah, istighfar, bikin dosa, astagfirullah, tidak sengaja mengejek teman, astagfirullah, tidak sengaja apalah begitu, astagfirullah, langsung bertobat. Kalau berkaitan dengan manusia, kita tambah dengan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kemudian wakaffir anna sayyi'atina, mereka juga meminta supaya kafir itu artinya menutup. Makanya disebut ada orang kafir itu artinya mereka menutup hati mereka dari Islam. Itu kafir, waliyadzubillah. Kalau di sini wakafir, mereka meminta kepada Allah supaya ditutupi kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa ditutupi kesalahan-kesalahan mereka? Agar tidak dibuka aib-aibnya. Kita ini kan punya aib. Kita punya aib masa lalu. Waliyadzubillah. Kita kan minta kepada Allah supaya aib masa lalu kita itu ditutup, tidak dibuka. Apalagi kita yang sudah belajar, apalagi bagi orang yang sudah bercadar, sudah berhijab besar, tentu kita meminta kepada Allah supaya ditutup aib-aibnya kita ini. Dan ditutupnya aib kita juga ini, kita berharap sampai ditutup di akhirat nanti. Karena akan ada di akhirat nanti orang yang akan dipermalukan. Nah, akan dipermalukan dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan juga penting bagi kita, ketika ada orang yang sudah bertobat, maka jangan dibuka aibnya. Jadi jangan dibuka aibnya, kecuali untuk menjadi pelajaran. Itu pun bukan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi bukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau dia perbuatan yang mungkar, bukan perbuatan yang mungkar, maka tidak boleh ada kebanggaan. Jadi tidak boleh membuka perbuatan-perbuatan yang keji itu seperti zina, fahsya. Perbuatan-perbuatan fahsya itu artinya keji. Jadi tidak boleh itu kita buka. Perbuatan zina yang dilakukan di masa lalu, gini, itu tidak boleh. Adapun kalau perbuatan mungkar, misalnya dia pernah membunuh, itu hanya menjadi pelajaran saja. Dia bilang, saya dulu adalah seorang pembunuh. Ini kan bukan perbuatan fahsya ini perbuatan mungkar. Makanya Allah itu kasih beda di dalam Al-Quran itu. Jangan kalian melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan fahsya wal munkar. Fahsya itu perbuatan yang memalukan.
Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan keji, mohon maafin ya, bukan perbuatan keji, zina, itu kalau dia buka aibnya, kalau walaupun dia sudah nenek-nenek, sudah opa-opa, itu tetap pasti dia malu juga. Makanya jangan membuka perbuatan fahsyah itu perbuatan keji. Kalau dia perbuatan mungkar kayak membunuh, itu hanya sebagai pelajaran boleh. Tapi tidak boleh berbangga. Misalnya dia bilang, saya dulu pernah membunuh 2 orang. Jadi tidak boleh berbangga. Belum seberapa kamu, saya ini pernah membunuh 2 orang. Itu tidak boleh berbangga dengan perbuatan mungkar. Dan kalau kita tahu aib dari saudara kita yang sudah bertobat, maka tidak boleh kita menyebarkan. Apalagi itu berkaitan dengan perbuatan fahsyah ya, bukan perbuatan mungkar ya, perbuatan fahsyah, perbuatan keji, zina dan seterusnya, itu tidak boleh. Waliyadzubillah. Kecuali kalau dia belum bertobat. Jadi kalau misalnya dia belum bertobat dan dia ini pelaku sodomi, LGBT, belum bertobat sebagai seorang pencuri, belum bertobat, maka kita boleh memberikan hati-hati kepada orang lain. Dibilang hati-hati ya berteman sama dia itu punya khusus begini, hati-hati ya berteman sama dia itu LGBT, lebih baik kamu hindari. Nah jadi begitu, harus ada begitu, harus ada. Kalau dia belum sempat bertobat juga jangan berteman dengan dia, itu memang harus seperti itu. Terakhir, wa tawaffana ma'al abrar, dan mereka meminta supaya juga dimatikan dengan orang yang abrar, artinya orang-orang yang berbakti kepada Allah. Mereka mau dikumpulkan nanti bersama dengan orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Jadi kita berharap supaya kita juga nanti dikumpulkan, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, semuanya kaum muslimin dikumpulkan nanti sebagai keluarga, saudara, pasangan, orang tua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai anak pun di surga kelak. Mungkin demikian pembahasan kita. Mohon maaf agak panjang ya, tapi insya Allah ini dinikmati pembahasannya. Ada pertanyaan, dipersilakan ditulis, diketik. Kalau ditulis tidak gagal tulisan. Wah, Masya Allah, sudah banyak pertanyaan. Bolehkah kita berdoa atau meminta kepada Allah jika meninggal semoga tidak dalam kecelakaan? Boleh. Kita meminta kepada Allah, misalnya meninggal dalam posisi sedang sholat, itu boleh. Posisi sedang baca Al-Quran, pokoknya dalam kebaikan. Kita minta kepada Allah supaya kita mati di Madinah, itu boleh. Kita minta kepada Allah supaya kita mati dalam kondisi berjihad, itu boleh. Itu diperbolehkan. Jadi memang juga kita meminta kepada Allah itu untuk kematian itu harus pada kondisi ataupun posisi yang terbaik. Jadi posisi yang terbaik, mintanya mati misalnya baca Quran sementara sujud dan seterusnya, itu boleh. Dan meminta supaya tidak dalam kecelakaan juga boleh. Semoga Allah mengampuni kami. Pak Ustadz, bagaimana dengan lukisan atau sketsa makhluk yang sudah pernah kami buat, sudah pernah dipublish dan sampai sekarang kami tidak tahu lukisan itu di mana. Kami juga pernah berjanji ke orang untuk membuatkan sketsa wajah, bagaimana itu Ustaz?
Ya, sketsa wajah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sketsa wajah. Yang pertama, ada terlepas dulu sebelum terkaitkan dengan masalah lukisan, dengan masalah patung, ada pembuatan masalah sketsa ya, atau kayak lukisan begitu. Jadi sketsa wajah itu ada yang memperbolehkan tapi tidak secara utuh. Jadi tidak ada matanya kiri dan kanan. Lalu kemudian kalau perlu tidak ada hidungnya. Mungkin mulutnya ada. Yang penting tidak ada matanya. Itu ada sampai membatasi begitu. Makanya kalau kita lihat nonton film-film UFIT, ya UFIT TV, di channel UFIT TV, itu kan siapa yang namanya di UFIT TV ini ya? Saya lupa ya. Anak-anak itu, mereka kan ada Sarah Play School itu kan di channel YouTube juga anak-anak punya itu kan, mereka tidak punya mata karena mereka mengambil pendapat itu. Jadi tidak boleh menggambar sketsa secara utuh sebagaimana bentuk manusia. Tapi ada yang menyebutkan dua pendapat. Yang kedua, tidak mengapa dia sebagai sketsa wajah secara utuh, bahkan itu manusia. Dan ini kita bisa lihat dari kartun Nusarara. Nusarara itu kan utuh, ada matanya, ada hidungnya, ada giginya, dan seterusnya. Ulama yang kedua ini mengatakan yang penting ini bukan mengarah kepada penyucian ataupun pengagungan. Jadi ada yang bikin sketsa itu untuk mengingat gurunya. Jadi ada orang bikin sketsa itu dia mengingat DP Ustadz, dia mengingat DP guru, dia mengingat DP Habib, baru dibikin sketsa itu. Itu yang haram, itu yang tidak boleh. Jadi ada memang niat pengagungan, ada niat untuk penghormatan, itu tidak boleh. Makanya yang dari ulama ada para ustadz yang menyebutkan kenapa Nusarara itu boleh, karena memang Nusarara itu bukan pengagungan, bukan penghormatan. Mereka itu tujuannya untuk mendidik anak-anak dan sekaligus untuk kartun biasa saja. Kalau misalnya pada proses sketsa itu ada penghormatan, itu yang haram. Nah, sampai di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makanya kita lihat kalau Yufid tidak pakai matanya, kalau Nusarara ada matanya. Itu perbedaannya di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan sketsa wajah? Ya, sketsa wajah. Sketsa wajah ini ya takutnya ada baiknya karena dia bukan berkaitan dengan anak-anak, bukan berkaitan dengan permainan anak-anak. Baiknya dia dihindari untuk membuat sketsa wajah secara utuh. Jadi dia buat kayak siluet. Ya siluet itu kayak bayangan saja. Jadi bayangan, tapi memang tidak ada matanya. Jadi tidak ada matanya. Seperti itu. Jadi yang terbaik itu memang bikin dia sketsa tapi memang tidak nampak sebagai wajah yang memang sebagaimana wajah yang dilukis. Itu lebih baik dihindari. Seperti itu. Kalau Nusarara sama Upin Ipin, mereka itu memang difungsikan, dimanfaatkan untuk anak-anak itu. Bukan kalau sketsa itu kan kayak dipajang. Jadi dipajang, dikhawatirkan itu lama-lama itu akan jadi penghormatan, baru pengagungan. Apalagi kalau misalnya orangnya sudah meninggal, jadi khawatirkan seperti itu. Allahu a'lam. Adapun kalau misalnya sudah bikin sebelumnya, yang penting sudah bertobat, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau bikin sketsa wajah jangan yang utuh memang seperti foto, jangan yang utuh sebagaimana seperti foto. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mainan robot anak-anak itu apakah termasuk patung? Bukan. Mainan robot anak-anak itu bukan patung. Karena beda dia. Kalau robot itu tidak ada kemungkinan pengagungan. Kalau dia patung, akan ada kemungkinan pengagungan. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi tentang Nusarara dengan yang UFIT itu, yang UFIT TV.
Makanya Aisyah juga itu punya permainan beliau, punya boneka. Jadi punya boneka. Apa saja yang mengarah kepada jalan pengagungan, walaupun tidak kelihatan sekarang. Misalnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sketsa, kemudian sketsa itu dari gambarnya Ustadz, Habib apa, itu akan mengarah kepada pengagungan, itu yang haram, itu yang tidak boleh. Sama juga misalnya idola, kita mengidolai misalnya pemain bola, misalnya siapa, kemudian dibuat sketsanya, itu tidak boleh, karena itu akan menjadi jalan pengagungan. Beda dengan anak-anak punya itu tidak ada pengagungan di situ, tidak ada pengagungan secara berlebihan. Maka robot-robot itu tidak masalah, tidak apa-apa anak-anak untuk memainkan robot-robot itu, boneka juga tidak apa-apa. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mengobati orang lain? Katanya pernah mimpi ada orang yang datang kepadanya memberikan berupa potongan ayat dan dipakai untuk berobat. Lalu ada yang datang berobat padanya, yang datang berobat ini orang yang seperti kena buhul-buhul begitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Ada juga seperti hal di atas, kumpulan mereka sebut dengan zikir. Jadi mereka berkumpul membentuk lingkaran dan berpegangan di tempat yang gelap sambil berzikir. Ini sesat ini. Kalau bikin bentuk lingkaran, pegangan di tempat gelap, ini ya, saya bilang itu sesat itu. Mereka mau lakukan hal tersebut untuk mengusir jin yang selalu mengganggu tuan rumah. Ini bagaimana Ustaz? Jadi setelah zikir, besoknya nanti pemimpin zikir akan bertanya pada tuan rumah malah mimpi. Ini sesat, tidak boleh. Dan misal ada yang aneh-aneh, mereka melakukan zikir lagi sampai tidak ada lagi yang dirasakan oleh tuan rumah. Apakah ini memang dibenarkan? Tidak benar ini dalam agama. Tidak benar. Sering ikut pengajian tapi sikap tidak berubah, masih tetap pemarah. So pertanyaan lain ya. Nah, jadi sesat itu yang ditanyakan. Ini kesesatan ini yang disebutkan di sini, kesesatan. Jadi memang pengobatan yang secara syar'i itu ada. Dia tidak datang melalui mimpi. Pengobatan secara syar'i itu bacaan-bacaan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan kesalahan orang hari ini adalah, atau orang-orang tarekat atau dukun itu yang sebagaimana ini, walaupun mereka itu bawa Al-Quran, bahkan peruqyah sekalipun, kalau mereka menganggap dari mereka itu yang bisa menyembuhkan, bahkan mereka menganggap mereka itu hebat, dan mereka itu hebat, mereka lah menjadi sebab kesembuhan itu. Ini kesesatan, tidak boleh. Makanya ruqyah itu kita cukup baca Al-Fatihah boleh, setelah itu serahkan kepada Allah kapan menyembuhkan. Cuman memang kadang keluarga dari orang yang sakit oleh ini bilang, kok tidak mempan DP doa ini. Bukan tidak mempan. Kita ini kan sebagai manusia hanya melakukan dengan apa yang Allah perintahkan. Misalnya kita bacakan Al-Fatihah, air, kemudian kasih minum. Urusan kapan dia sembuh itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan anggap kalau kita baca apa nih, tiba-tiba langsung muncul di tangan kita cahaya warna putih, lalu kemudian langsung dia kesurupan dan sembuh. Itu tidak benar itu, karena sering menonton sinetron saja. Apakah dibenarkan dalam agama sering ikut pengajian tapi sikap tidak berubah, masih tetap pemarah? Bagaimana cara mengatasi hal ini Ustaz? Setelah marah baru sadar dan langsung istighfar. Marah itu adalah sifat yang memang ada di dalam diri kita. Makanya Nabi itu senantiasa berdoa begini, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah, memperbaiki jasadku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi sifat marah itu tetap ada, karena memang syaitan itu menghembus-hembuskan kita itu supaya marah. Dan marah ini akan memperkeruh suasana rumah tangga. Hanya persoalan kecil, yang kecil-kecil, semua berkelahi dengan pasangan. Itu yang begitu itu yang syaitan bikin sebenarnya. Kita ini sebenarnya bukan pemarah. Memang ada sifat marah, tapi kita bukan pemarah. Cuman kadang kita marah itu karena memang syaitan bisiki supaya kita itu bertahan dengan kemarahan itu. Makanya minta kepada Allah kalau kita marah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Langsung beristighfar, langsung bertawud. Setelah itu minum air.
lalu kemudian berdoa kepada Allah supaya diperbaiki akhlaknya kita supaya tidak jadi pemarah. Seperti itu. Tapi orangnya minta nampak wajahnya dan kami belum buat sampai sekarang karena sudah paham tidak boleh. Bagaimana dengan sudah berjanji? Tidak boleh berjanji untuk perbuatan maksiat, jadi boleh diingkari. Jadi janji yang boleh diingkari itu adalah ketika kita telah melakukan perjanjian yang mengandung kemaksiatan. Jadi boleh diingkari. Jadi boleh diingkari. Kita mungkin sadar, astaga, ternyata tadi itu perbuatan dosa. Boleh diingkari. Kalau misalnya kita janjian, orang janjian sebentar orang mau ke koperasi mau pinjam uang, di situ ada bunganya. Orang bilang, oh ya insya Allah. Pas di rumah, kayaknya riba itu deh. Nah, untuk diingkari janji itu tidak masalah untuk menyelamatkan diri kita dari perbuatan dosa. Cuman memang secara adab kita sampaikan ke dia, saya tidak boleh untuk melakukan itu karena alasan ini. Kalau dia bilang ini saya pegangan prinsipnya begitu, bilang saja begitu. Allahu a'lam. Ya baik, mungkin sudah tidak ya. Terima kasih semuanya. Belajar agama ini menjadikan kita insya Allah bisa menjadi jalan Allah memberikan hidayah kebenaran kepada kita. Karena dengan belajar agama ini kita bisa menghidupkan furqan. Furqan itu artinya adalah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau kita tidak belajar bisa abu-abu semuanya. Kita bikin dosa sekaligus bikin perbuatan baik. Kayak tadi yang saya bilang, memang kita katakan saya tidak menyembah patung yang lain, Ustaz. Saya tidak menyembah Tuhan yang lain. Tapi kan kita punya, kadang kita ini ada keyakinan tentang rasa takut yang tadi, rasa takut yang dimana takut pada sesuatu yang mana sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat, bisa bikin sakit, bisa bikin begini, bisa bikin berkah, tambah rezeki. Itu juga masuk pada penyembahan dan banyak orang yang dengan pemahaman itu di hari ini oleh Buddha. Padahal itu merupakan perbuatan syirik. Ya, baik ya, kita tutup ya pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.